Renungan harian ini diadaptasi dari buku renungan harian Star Bina Warga GKI. Kak Bulan. Iya, ada apa Tari? Kak Bulan sedang apa? Tari mau cerita boleh tidak? Kak Bulan sedang belajar untuk ujian besok. Tapi tidak apa-apa, ini sedang istirahat sebentar kok. Tari mau cerita apa? Cerita sekolah minggu kemarin. Keren loh Kak. Oh ya, bagaimana ceritanya? Begini ceritanya Kak. Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Keren kan Kak? Kakak sekolah minggu juga menjelaskan. Dari cerita tadi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukan hanya manusia saja, tapi juga benar-benar Allah yang mulia. Iya, benar Tari. Tuhan Yesus adalah Allah yang lahir ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Sehingga setiap kita yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang mulia, Tuhan juga mau kita hidup memuliakan Dia. Contohnya melalui perkataan kita. Coba deh, Tari bacakan dari Efesus 4 ayat 29. Oke Kak. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tapi Tari masih belum mengerti Kak. Contohnya bagaimana ya Kak? Contohnya, ketika ada teman yang menangis, kita jangan mengejeknya. Tapi kita bisa bertanya, "Kamu kenapa? Aku bantu ya." Atau ketika papa mau bekerja, kita bisa memberi semangat dengan mengatakan, "Selamat bekerja, Pa." Nah, ketika ada teman yang nakal tidak masuk sekolah karena sakit, bagaimana kita bisa bersikap Tari? Coba. Kita tidak boleh senang dan mensyukur-syukuri dia sakit. Tapi kita bisa mendoakan dan bilang padanya, "Semoga lekas sembuh." Wah, keren nih adiknya kakak. Kakak juga keren, sudah mau mendengarkan cerita Tari dan menjelaskannya. Terima kasih ya Kak Bulan, dan selamat belajar buat ujian besok Kak. Terima kasih Tari. Kak Bulan jadi tambah semangat loh belajar untuk ujian besok. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Adik-adik di rumah berdoa juga ya. Tuhan Yesus, tolong kami supaya dapat memuliakan nama-Mu melalui perkataan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.